Maha besar Tuhan yang telah menciptakan alam ini, lengkap dengan berbagai zat yang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup berbagai makhluk hidup. Tuhan juga telah menciptakan berbagai proses yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk menjalankan kehidupannya. Misalnya, fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan berperan menyediakan oksigen dan bahan makanan bagi makhluk hidup lain seperti hewan dan manusia. Daun yang sudah tua kemudian jatuh menjadi sampah dan akan mengalami proses pembusukan atau penguraian. Pada proses penguraian, zat-zat penyusun daun akan diubah menjadi zat-zat yang lebih sederhana dan dapat digunakan sebagai pupuk kompos. Di alam ini, terjadi proses pembentukan zat-zat seperti pada fotosintesis dan juga penguraian zat-zat seperti pada pembusukan daun. Zat-zat yang ada di alam ini tersusun atas partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Masih ingatkah kamu pembahasan mengenai fotosintesis yang telah kamu pelajari di kelas 7? Proses fotosintesis terjadi dalam kloroplas, yaitu organel daun yang mengandung klorofil. Fotosintesis pada tumbuhan memerlukan gas karbon dioksida dan air. Pada fotosintesis, tumbuhan menyerap sinar matahari sebagai sumber energi untuk menjalankan reaksi fotosintesis yang mengubah gas karbon dioksida dan air menjadi glukosa. Tahukah kamu bahwa klorofil sendiri merupakan senyawa yang tersusun atas beberapa atom, di antaranya karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan magnesium. Molekul glukosa mempunyai atom-atom penyusun, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Atom-atom penyusun molekul glukosa tersebut sama seperti atom-atom yang terdapat dalam molekul karbon dioksida dan air. Bagaimana atom-atom ini dapat mengalami penyusunan kembali untuk membentuk senyawa yang baru, yaitu melalui reaksi kimia. Zat-zat yang dapat bereaksi dan membentuk zat baru yang mempunyai sifat kimia yang berbeda dengan zat-zat asalnya, contohnya pada pembentukan glukosa. Glukosa yang terbentuk pada proses fotosintesis mempunyai sifat kimia dan sifat fisika yang berbeda dengan zat-zat pembentuknya, yaitu gas karbon dioksida dan air. Misalnya saja, glukosa berbentuk kristal dan berasa manis, sedangkan karbon dioksida berwujud gas dan air berwujud cair. Dua atom atau lebih yang bergabung melalui proses kimia akan membentuk molekul. Ikatan antara dua atom dalam molekul disebut ikatan kimia. Pada molekul CO2 terdapat satu atom C yang mengikat dua atom O. Jadi, pada molekul CO2 terdapat dua ikatan kimia antara atom C dan atom O. Pembentukan glukosa pada fotosintesis, penguraian sampah, siklus karbon dioksida, dan siklus nitrogen merupakan contoh-contoh proses kimia yang terjadi di alam yang dapat menjaga keseimbangan alam. Zat-zat kimia yang diperlukan makhluk hidup selain disediakan oleh alam, juga ada yang dibuat oleh manusia melalui proses kimia
dalam industri. Pupuk buatan pada umumnya digunakan oleh petani untuk memupuk tumbuhan. Seperti pupuk urea, banyak mengandung unsur nitrogen dalam bentuk ion amonium. Pupuk NPK mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan kalium dalam bentuk senyawa amonium hidrofosfat dan senyawa kalium dihidrofosfat. A. Partikel dalam benda dan makhluk hidup. Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Partikel dapat berbentuk atom, molekul, dan ion. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Tahukah kamu bahwa tubuh makhluk hidup tersusun dari miliaran atom-atom? Atom-atom dapat berikatan satu sama lain membentuk molekul. Molekul merupakan gabungan antara dua atau lebih atom-atom melalui ikatan kimia tertentu. Molekul dapat tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu struktur tertentu. Misalnya, rambut tersusun dari molekul yang mengandung unsur karbon, hidrogen, nitrogen, dan sulfur. Sedangkan tulang mengandung kalsium, fosfor, dan oksigen. Selain pada makhluk hidup, benda seperti kayu, plastik, air, udara, kain, dan benda-benda lain juga merupakan zat kimia yang tersusun atas senyawa-senyawa tertentu. Dalam senyawa, molekul-molekul tertata sedemikian rupa sehingga memberikan sifat-sifat tertentu. Misalnya, plastik mempunyai sifat lentur karena memiliki molekul yang struktur rantainya panjang dan terdapat rongga antar rantai molekulnya. Ukuran molekul sangat kecil sehingga tidak dapat diamati dengan mata telanjang dan bahkan tidak dapat diamati dengan mikroskop biasa. Selain disusun oleh molekul yang berbeda, sifat-sifat suatu materi yang berbeda juga dapat disebabkan oleh perbedaan susunan molekul-molekul dalam materi itu. Misalnya kayu yang dibuat pensil dan pati dalam umbi kentang. Umbi kentang mengandung pati atau amilum yang dapat kita makan dan merupakan sumber energi bagi tubuh. Pati disusun oleh molekul-molekul yang berantai panjang. Rantai panjang tersebut disusun oleh unit-unit molekul yang lebih sederhana yang disebut glukosa. Antara molekul glukosa yang satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh ikatan glikosida. Ikatan glikosida adalah ikatan kimia yang terjadi antar molekul monosakarida atau gula sederhana. Molekul glukosa yang menyusun amilum tersusun atas atom C, H, dan O dengan perbandingan tertentu. Kayu yang digunakan untuk membuat pensil tersusun atas molekul selulosa yang juga mempunyai rantai panjang. Molekul-molekul panjang tersebut terdiri atas molekul-molekul glukosa yang sama seperti pada pati. Selulosa dan amilum mempunyai molekul penyusun sama, yaitu glukosa, tetapi jenis ikatan yang menghubungkan antar molekul glukosanya berbeda. Pada amilum, unit-unit glukosa dihubungkan melalui ikatan alfa
1,4 glikosida. Pada selulosa, unit-unit glukosa dihubungkan melalui ikatan beta 1,4 glikosida. Selulosa merupakan zat yang keras dan jika dimakan oleh manusia tidak dapat dicerna oleh tubuh. Sementara itu, amilum dapat dicerna dan digunakan sebagai bahan makanan. Perbedaan sifat ini menunjukkan bahwa tidak hanya jumlah dan jenis atom-atom penyusun molekul yang menyebabkan sifat zat berbeda, tetapi pola susunan dan jenis ikatan antar molekul penyusun zat juga dapat menyebabkan zat itu mempunyai sifat-sifat kimia dan sifat-sifat fisika yang berbeda. Tiap-tiap senyawa mempunyai rumus molekul tertentu. Rumus molekul menunjukkan jenis atom yang menyusun suatu molekul dan perbandingannya. Molekul air atau H2O misalnya terdiri atas satu atom O dan dua atom H. Bila atom O mengikat dua atom H, maka akan terbentuk senyawa yang berbeda, yaitu hidrogen peroksida atau H2O2. Fenomena itu menunjukkan bahwa perbandingan jumlah dan jenis atom dalam suatu molekul akan menghasilkan senyawa yang sifat dan jenisnya sangat berbeda. Artinya bahwa bahan yang berbeda tersusun oleh zat-zat yang berbeda pula. Zat-zat yang berbeda mempunyai perbedaan jumlah dan jenis atom penyusun. Sifat-sifat bahan yang berbeda dapat disebabkan oleh perbedaan ikatan atau perbedaan struktur atau susunan molekul-molekul penyusunnya. Pada siklus nitrogen, terdapat senyawa-senyawa yang berperan. Tugas buat kamu, apakah yang dimaksud dengan senyawa? Dan tuliskan senyawa-senyawa yang berperan dalam siklus nitrogen. Selamat belajar.